إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Hadir melaksanakan salah satu kewajiban pekanan kita yaitu menunaikan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini dan menerima amal-amal ibadah yang kita lakukan sebelumnya. Dan juga kita wajib bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-Nya, atas semua karunia-Nya yang telah diberikannya kepada kita semua, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, nikmat kecil maupun nikmat besar, terutama nikmat iman dan Islam yang betul-betul kita harus berusaha untuk istiqomah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dalam keadaan istiqomah dalam iman dan Islam dan kita diwafatkan dalam kondisi iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada idola dan teladan kita, Nabi kita yang tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita kelak menjadi umat beliau yang kelak di hari kiamat mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan melalui mimbar yang mulia ini, Khatib Al-Fakir mengingatkan sekaligus mengajak kepada diri pribadi khususnya dan kepada para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, sebagai bulan yang pahala dari amal ibadah dilipat gandakan, derajat diangkat, dan kita diberikan banyak kebaikan dan keberkahan di bulan suci Ramadan ini dengan melaksanakan segala hal-hal yang diwajibkan kepada kita dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Yang mudah-mudahan dengan itu kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa, yang Allah janjikan dengan surga, yang Allah janjikan dengan ampunan, yang Allah janjikan dengan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tujuan puasa di bulan suci Ramadan ini adalah agar bisa menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Seperti akhir ayat perintah berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun ketakwaan itu tidak bisa dicapai dengan baik kecuali jika dilakukan dengan
puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai puasa yang berkualitas, maka sangat penting untuk memperhatikan adab-adab berpuasa. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita perhatikan. Sebab ibadah puasa itu tidak hanya memiliki ketentuan tentang hukum yang menentukan sah tidaknya puasa, tapi juga memiliki adab-adab tertentu yang bisa berpengaruh kepada pahala yang diterima oleh orang yang melakukan puasa. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adab-adab puasa ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita amalkan. Ada seorang imam ulama besar namanya Imam Al-Ghazali yang diberi gelar Hujjatul Islam. Beliau mengatakan terkait puasa di dalam risalahnya Al-Adabu Fiddin, dalam kitabnya Majmu'atul Rasail lil Imam Al-Ghazali, di mana beliau menuliskan di dalam kitab tersebut adabus siyam, tentang adab-adab berpuasa. Yang pertama adalah beliau mengatakan thayyibul ghidai, yakni mengkonsumsi makanan yang baik-baik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama berpuasa, khususnya di bulan suci Ramadan ini, makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang halalan thayyibah, yang halal dan baik. Makanan yang baik tidak identik dengan makanan yang lezat, dengan makanan yang harganya mahal, tapi makanan yang baik bagi kesehatan dan halal secara syariat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua beliau menyebutkan adalah wa tarkul mira'i, yakni menghindari perselisihan, menghindari pertengkaran. Pertengkaran atau perselisihan bisa terjadi kapan saja dalam kehidupan kita. Tapi orang yang berpuasa itu sangat dianjurkan untuk menjaga kesucian di bulan suci Ramadan ini dengan tidak melakukan pertengkaran, perkelahian, apalagi peperangan. Maka untuk itu diperlukan kesadaran yang penuh dari diri kita untuk bisa menahan diri dari emosi, dari rasa marah yang berlebihan, yang tidak benar, dari mudah tersinggung dan sebagainya, yang dapat menjurus kepada pertengkaran. Di mana hal ini sejalan dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Jika seseorang mengajak bertengkar, mencela dan menghina kepada kita, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Oleh karena itu maka kita sangat dianjurkan untuk bisa menjaga kerukunan, untuk bisa menjaga perdamaian sesama kita di saat kita sedang berpuasa. Yang mudah-mudahan dengan itu bisa mencapai puasa yang berkualitas, karena kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang bisa merusak pahala atau nilai ibadah puasa kita. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga beliau mengatakan wa mujanabatul ghibati, yakni menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain, membicarakan kesalahan keburukan orang lain, menggunjing orang lain di luar Ramadan saja tidak baik, apalagi selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Tentunya dosanya jauh lebih besar dan dapat menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang yang berpuasa itu perlu menyadari hal ini sehingga bisa bersikap hati-hati di dalam menjaga lisannya, agar betul-betul lisannya
menghindari hal-hal yang bisa menyakiti perasaan orang lain, yang bisa menyinggung orang lain, atau bisa juga menimbulkan akhirnya pertengkaran atau perkelahian. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lisan memang merupakan salah satu organ yang paling banyak mendatangkan dosa, apalagi kita tidak berhati-hati. Artinya banyak dosa yang diakibatkan ketidakmampuan seseorang di dalam menjaga lisannya, seperti menggunjing tadi atau memfitnah dan sebagainya. Semakin banyak, semakin baik kita menjaga lisan kita, maka semakin banyak keselamatan kita dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Selamatnya seseorang adalah tergantung kepada kemampuannya di dalam menjaga lisannya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang beliau sampaikan adalah seperti wasaunul jawarihi anil qabaih, yakni menjaga anggota tubuh kita agar jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian juga beliau mengatakan warabdul kadibi, meninggalkan dusta atau bohong. Itulah beberapa hal yang beliau sampaikan di dalam kitabnya terkait puasa, yakni terkait bagaimana kita perlu menjaga adab-adab berpuasa yang harapannya nanti bisa menjadikan puasa yang berkualitas. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Singkatnya adalah jangan sampai kita berpuasa tetapi kita tidak mendapatkan apapun selain dari rasa lapar dan haus saja. Dikarenakan banyak melanggar adab berpuasa. Ini seperti yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang sahih, "Kam min shaimin laisa lahu fi siyamihi ilal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus saja. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah puasa kita di tahun ini akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan adab-adab berpuasa. Mudah-mudahan dengan cara ini insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.